thực hiện. Không ít lần các món ăn Việt Nam đã được những người nổi tiếng, ngôi sao quốc tế ca ngợi và thể hiện sự yêu mến trên mạng xã hội hay là các chương trình truyền hình. Ya, lolosnya Indonesia ke ronde ketiga ternyata mengejutkan media-media di ASEAN, salah satunya dari media Vietnam. Media Vietnam Soapien menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang terus-terusan menaturalisasi pemain keturunan Eropa. Media Vietnam menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga, membuat ciut 2 lawan mereka di grup C, yaitu timnas Bahrain dan timnas China. Sekadar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Martin Paes, Kevin Dix, hingga Oli Romeni. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi lawannya. PSSI sedang berburu 3 pemain keturunan. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas China dan Bahrain, ujar media Vietnam. Ya, mencari amunisi baru memang jalan yang tepat untuk bersaing di babak ketiga. Melihat tim-tim sekelas timnas Jepang, timnas Arab Saudi, hingga timnas Australia memang sudah biasa langganan Piala Dunia. Peringkat FIFA tim ini juga sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya duduk di 134 dunia. Namun meski begitu, saat ini Indonesia menjadi harapan bagi ASEAN setelah satu-satunya tim yang berhasil lolos ke ronde ketiga. Kini jutaan publik ASEAN mendukung timnas Indonesia. Mereka berharap Indonesia bisa terbang tinggi dan mengejutkan tim-tim raksasa semacam Arab Saudi dan timnas Jepang. Ya, di laga babak ketiga, kita percayakan semuanya kepada Sintayong. Indonesia optimis bisa masuk Piala Dunia 2026. Apalagi PSSI terus-terusan mendukung rencana Sintayong untuk menambah amunisi baru. Tentu dukungan federasi adalah hal mutlak untuk membangun sebuah kekuatan sepak bola, khususnya di timnas Indonesia. Ya, contohnya, lihatlah Kim Pan-gon. Tanpa didukung 100% oleh Federasi Malaysia, pelatih asal Korea Selatan tersebut harus berhenti di tengah jalan. Tentu Kim Pan-gon adalah pelatih berkualitas. Sempat menjadi wakil presiden Federasi Korea Selatan dan direktur teknik timnas Korea Selatan. Namun di Malaysia, ia kurang mendapat support yang maksimal dari Federasi Sepak Bola di Malaysia. Bahkan sebelum mundur, ia menyebut Malaysia harus melihat Federasi Indonesia mendukung program timnasnya. Ya, beruntung Sintayong mempunyai sosok seperti Erick Thohir yang sangat kredibel dan mendukung penuh Sintayong dalam membangun timnas Indonesia. Semoga pemain keturunan yang sedang diincar PSSI dan Sintayong segera bergabung dengan skuad Garuda. Seperti Maroko, JIS yakin Indonesia bisa lolos ke World Cup 2026. Ya, JIS punya keyakinan timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia suatu saat nanti. Berkaca pada tim nasional Maroko di Piala Dunia 2022, ia melihat skuad Garuda punya kans yang sama. Bek klub Serie A Venezia FC itu merupakan satu dari segelintir pemain keturunan yang telah dinaturalisasi PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Ya, kehadiran JIS dan beberapa pemain keturunan lainnya terbukti meningkatkan kekuatan timnas Indonesia secara instan. Ya, Jai melihat timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Potensi pemain lokal berbakat ditambah dengan darah keturunan, disebutnya akan membuat tim merah putih menembus Piala Dunia 2026. Para pemain lokal Indonesia memiliki bakat sepak bola yang luar biasa, dan sekarang semakin banyak pemain keturunan Indonesia dari Eropa yang bergabung dengan timnas. Hal ini mengingatkan saya pada Maroko yang sukses lolos ke Piala Dunia 2022 dengan taktik yang serupa, ujar JIS. Ya, semoga saja di laga nanti ada keajaiban
di mana Indonesia menghebohkan Timur Tengah dengan mengalahkan Arab Saudi. Sudah terbayang betapa bahagianya jutaan fans Garuda menjadi saksi kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Bahkan media dunia pun akan menyoroti kemenangan Indonesia. Pasalnya Arab Saudi kalah di bawah pelatih top Eropa semacam Roberto Mancini. Menarik dinantikan keajaiban berpihak kepada timnas Indonesia. الشيء 20 دقيقة. Ya, jelang hadapi timnas Indonesia, Bahrain yang nyatanya satu grup dengan Indonesia cukup terkejut melihat Indonesia mampu lolos ke ronde ketiga. Presiden Federasi Bahrain, Sheikh Ali bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa memberikan tanggapannya terkait drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing menempatkan timnas Bahrain berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan timnas Indonesia. Menurut pihak Bahrain, semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah tim tangguh, yang menilai laga di grup C bakal berjalan sulit. Apalagi Indonesia yang dulu sempat dibobol habis 10-0, sepertinya akan mencoba membalas dendam atas kekalahan waktu dulu. Semua tim yang lolos ke tahap ini kuat dan tidak ada pertandingan yang mudah. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim favorit. Namun Indonesia juga sudah berubah, ujar Bahrain. Lebih lanjut, Federasi Bahrain akan memberikan apa yang diperlukan oleh timnas Bahrain untuk mengarungi putaran ketiga. Namun ketika ditanya soal bertemu dengan Indonesia, Bahrain menilai timnya masih di atas Indonesia. Apalagi Bahrain pernah mencetak 10 gol ke gawang skuad Garuda. Ya, jadwal Indonesia versus Bahrain sendiri akan digelar pada 10 Oktober 2024 dan 25 Maret 2025 secara tandang dan kandang. Di mana timnas Bahrain lebih dulu akan menjamu timnas Indonesia. Setelah itu, timnas Indonesia bermain di markas sendiri. Ya, jika berbicara melawan timnas Bahrain, tentu secara pertemuan kedua tim ini, Indonesia lebih memiliki catatan buruk dan pernah kalah 10-0. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan kembali hancur saat bertemu timnas Bahrain nanti? Ya, secara historis, Bahrain bukan tim yang sulit dikalahkan Indonesia. Skuad Garuda sempat beberapa kali mengalahkan Bahrain, namun Bahrain tetap menjadi lawan yang spesial. Merekalah yang mencorengkan arang di kening skuad Garuda dengan kekalahan terbesar sepanjang sejarah timnas Indonesia, yaitu membobol 10-0 tanpa balas 1 gol pun dari Indonesia. Hal inilah yang menjadi mimpi buruk skuad Garuda setiap bertemu dengan timnas Bahrain. Ya, dalam data laman World Football, Indonesia baru mencetak 7 gol ke gawang Bahrain, sementara timnas Bahrain sudah mencetak 19 gol ke gawang Indonesia. Gol terbanyak Bahrain ke gawang Indonesia terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Gawang Indonesia dibobol 10 gol tanpa balas. Inilah yang menjadi rekor kekalahan terbesar timnas Indonesia. Ya, negara Timur Tengah itu pernah melibas Indonesia dengan memalukan. Pertandingan tersebut tersaji dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 pada 29 Februari 2012 di Bahrain National Stadium. Di sisi lain, ini menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Bahrain. Saat kekalahan besar itu, timnas Indonesia dilatih oleh Aji Santoso yang menurunkan starting kesebelasan di antaranya Sam Sidar sebagai kiper, Hengki Ardiles, hingga Diogo Michel dan Irfan Bahdim. Ya, meski memiliki catatan buruk bertemu Bahrain, namun di era sekarang, di bawah nahkoda Sintayong, timnas Indonesia sudah berbeda dengan masa suram tersebut. 100% timnas Indonesia sudah berubah, 100% pemainnya bermain di luar negeri, 100% para pemain skuad Garuda dihuni pemain Eropa berlabel grade A. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Akhirnya membuat main hasil untuk Indonesia.